Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rifa Hidayat dengan NIM 2021 0621 405. Kompetisi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan perkuliahan, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Judul materi, pembelajaran mengenai siklus air dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan air. Selanjutnya, pengertian siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses evaporasi, transpirasi, presipitasi, dan kondensasi. Proses terjadinya siklus air bisa dilihat pada gambar tersebut. Air permukaan menguap ke awan sehingga terjadi penguapan yang disebut juga evaporasi, yaitu proses di mana air sungai, danau, laut karena adanya sinar matahari. Selanjutnya itu ada kondensasi atau pengembunan, yaitu proses di mana awan yang semakin tinggi maka suhunya akan semakin rendah. Ditambah dengan awan yang sudah banyak mengandung uap air. Awan tersebut akan mengalami pengembunan berbentuk titik-titik air. Selanjutnya, itu ada hujan atau disebut juga presipitasi, yaitu titik-titik air yang jatuh ke bumi. Dan yang terakhir, ada peresapan air atau infiltrasi, yaitu air hujan yang jatuh akan diserap oleh pori-pori tanah dan mengalir kembali ke sungai, danau, dan laut. Selanjutnya ada 4 tahap terjadinya proses siklus air. Yang pertama evaporasi, kedua kondensasi, ketiga presipitasi, keempat transpirasi. Walaupun sudah saya jelaskan pada proses terjadinya siklus air, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang 4 tahap terjadinya proses siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Evaporasi juga bisa disebut dengan penguapan. Selanjutnya, yang kedua ada kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan menggumpal sebagai awan. Kondensasi juga bisa disebut pengembunan. Ketiga, ada presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap transpirasi.
Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Dampak pada bumi dan makhluk hidup. Dampak pada peristiwa bumi dapat menyebabkan banjir bila volume terlalu besar dan longsor bila kondisi bumi tidak memungkinkan. Air yang di dalam tanah dapat menjadi sumber air. Dampak pada kelangsungan makhluk hidup. Manusia dapat memanfaatkan air untuk mencuci, minum, mandi, dan lain-lain. Hewan juga memanfaatkan untuk mandi dan minum. Tumbuhan memanfaatkan untuk membantu proses fotosintesis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.